live streaming. Saya secara pribadi menyapa semua jemaat, semua saudara seiman dimanapun Anda berada, dalam rangka kita mengikuti peraturan pemerintah, yaitu kita mengadakan ibadah live streaming tidak akan mengurangi makna daripada ibadah. Sebab kuasa Tuhan sungguh nyata, kuasa Tuhan bekerja tanpa ada yang membatasi, baik ruang, tempat, dan waktu. Oleh sebab itu kita harus juga bersyukur dengan teknologi yang semakin maju, membuat kita bisa terhubung, membuat saya sebagai hamba Tuhan bisa menyapa saudara, bisa mendoakan, dan bisa berbagi hati Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita, ada bersama saya yaitu Titi, dan dia seorang anak muda, cinta Tuhan, seorang vokalis dan gitaris. Saya mengundang dia untuk kita bersama-sama kita nyembah Tuhan. Saya ada di tempat ini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan ada di rumah saudara. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Tetap kuat, tetap bersukacita, sebab Tuhan sanggup untuk menjamah saudara dimanapun Anda berada. Bahkan yang sedang ada di rumah sakit, yang mengalami sakit corona, virus dari corona, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Yuk kita sembah Tuhan. Kekuatan cinta dan geloramu bersaut-sautan, serukan lawatan, kelembutanmu yang tak terhentikan, dia tak pernah gagal menerobos. Cintamu Tuhan, cintamu, kasihmu, agapemu, bawa kami ke pestamu. Cintamu, kasihmu, agapemu, bawa kami ke pestamu. Kekuatan cinta dan Ada cinta yang begitu kuat di setiap hati kita, yaitu cinta Yesus yang lebih dulu mengasihi kita. Apapun keadaan kita, percaya cintanya tidak pernah berkurang. Di saat engkau lemah, dia tetap mengasihimu. Di saat engkau kuat, dia tetap mengasihimu. Itulah cinta Kristus. Cintanya tidak pernah goyah oleh apapun, bahkan oleh virus corona, oleh perkembangan dari zaman ke zaman. Cintanya tetap bagi setiap ciptaannya. Bahkan cinta Tuhan tidak terbatas pada umatnya saja, tapi cinta Tuhan bagi semua orang yang ada di bumi ini. Dan saya mau berkata, alami kasih Tuhan pagi hari ini. Nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Baik kami cintamu, Tuhan hati. Pagi hari ini kami butuh cinta-Mu Tuhan. Cinta-Mu atas kami, cinta-Mu atas keluarga kami, cinta-Mu atas bangsa kami. Mari Kau datang dengan cinta-Mu. Kau cinta-Mu yang memulihkan. Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami. Kau pulihkan keluarga kami. Kau pulihkan seluruh saudara kami.
Kami percaya cinta yang kuat itu terus mengalir dan terus mengalir atas hidup kami. Cintamu yang begitu kuat telah terbukti. Bahkan Engkau memberikan nyawamu di kayu salib karena Engkau mengasihi kami. Beri kami cintamu, mengenal cintamu, hidup dalam gelora kasih-Mu. Nyalanya, nyalanya bagai api yang tak terhentikan. Tuhan, mari Kau datang kembali dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih. Bahwa kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan lebih dari apapun. Biar api cinta-Mu menyala dan terus menyala di hati kami. Bagi setiap kami yang sudah mengalami ketawaran, Tuhan, mari pulihkan. Mari Kau beri kami Tuhan kekuatan yang dari-Mu. Biar Roh-Mu menyala-nyala dalam hidup kami. Cinta yang mula-mula mengalir di setiap hati kami. Tidak ada yang bisa memadamkan cinta-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa memadamkan kasih Tuhan di hidup kami. Kami mau berkata Tuhan, ampuni setiap anak-anak-Mu. Terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cinta-Mu Tuhan. Kami cinta-Mu, mengenal cinta-Mu, hidup dalam gelora hati-Mu, mengalirkan kasih-Mu. Alirkan kasih-Mu Tuhan, mengalirkan kasih-Mu, alirkan kasih-Mu, alirkan cinta-Mu, alirkan kuasa-Mu Tuhan, alirkan cinta, alirkan Tuhan, alirkan Tuhan. Kau lebih berkuasa dari apapun. Kau lebih besar dari apapun Tuhan. Kau lebih besar dari setiap masalah kami. Kau lebih besar dari apapun keadaan yang kami alami. Bahkan jika kami sedang terbaring, kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna. Waktu kami angkat tangan, Engkau Tuhan yang turun tangan menolong setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord, yes Lord. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Aku terlebih besar.
ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Aku tak melihat jalanmu, saat aku tak mengerti. Kadang-kadang ada saat dimana kita sepertinya berada di dalam situasi yang sulit, situasi yang berkata tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi pemulihan, tidak mungkin terjadi kesembuhan, tidak mungkin terjadi mujizat. Tapi firman Tuhan berkata, sebagai orang percaya, kita melihat yang tidak terlihat. Dan mari percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, lebih dari apapun juga. Waktu saudara bisa melihat janji Tuhan, melihat diri saudara, diri kita di dalam firman, maka kita akan dikuatkan. Kita akan mengalami seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ketika situasi sepertinya berkata tidak mungkin, ada Tuhan yang berkata mungkin dan pasti bisa terjadi. Saya pernah mengalami satu kali, umur saya 17 tahun. Saat itu saya mengalami sakit di mana terkena sebuah virus, dan virusnya cukup langka karena membuat saya seperti lumpuh, tidak bisa berjalan, terbaring berbulan-bulan lamanya, bahkan divonis dokter umur saya tinggal 3 bulan saat itu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Dokter berkata tinggal 3 bulan. Umur saya masih 17 tahun, saudara. Masih sangat muda. Tapi semua dokter sudah angkat tangan. Badan saya hitam, lumpuh. Bahkan tangan dan kaki saya tidak bisa saya gerakkan. Di rumah sakit sungguh membosankan. Setiap hari waktu terasa begitu lama berjalan. Tapi satu kali di mana saya hari itu
merasakan seperti akan pergi, akan meninggalkan dunia ini. Saya sudah pamit dan minta maaf kepada papa, mama, oma hari itu, semua keluarga. Maafkan kalau ada kesalahan saya. Dan hari itu, di hari dimana saya akan merasakan seperti saya akan meninggal, tiba-tiba antara saya tidur dan saya masih terjaga, saya menutup mata, tiba-tiba Tuhan datang. Roh saya berkata, itu Yesus. Dan dia mengulurkan tangannya, dan dia berkata, aku mengasihi engkau. Ajaib, saudara. Saya melihat tangan yang berlubang paku. Mungkin buat orang yang gak mengalami, berkata, masa sih? Mungkin apalagi orang yang di luar sana, yang buat saudara yang mungkin belum pernah mendengar kesaksian ini, mengalami hal yang spiritual seperti ini, kau berkata, masa sih mujizat itu masih terjadi? Saya hari itu dokter berkata, saya adalah orang keempat di dunia yang mengalami virus itu. Tapi kabar baiknya 3 orang yang lainnya sudah meninggal. Berarti hanya saya sendiri. Tapi Yesus sungguh ajaib. Hari itu dia datang dan dia berkata, aku mengasihimu. Saya melihat diri saya begitu kotor. Anak muda, umur 17 tahun. Dan kemudian saya berkata, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni semua dosaku. Dia berkata lagi, aku mengasihimu. Sampai 3 kali dia berkata, aku mengasihimu. Kemudian saya menaruh tanganku di tangan yang berlubang paku itu. Dan kemudian Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang terkasih, tiba-tiba saya terbangun. Jelas sekali mata saya terbuka, saya melihat begitu silau ruangan kamar saya. Tidak pernah saya melihat terang yang sebegitu terang luar biasa. Dan saya menutup mata, saya mengusap mata, saya berusaha lagi untuk melihat lagi, dan saya berusaha untuk bangun. Tapi saya kemudian menenangkan diri. Besok kemudian saya tertidur, besok paginya ini yang terjadi, saudara. Tiba-tiba saya bangun dan mama saya buka pintu. Dia menjatuhkan bubur yang ada di tangannya dan dia berkata, anakku bangkit, anakku hidup, anakku sudah sembuh. Hari itu saya tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Yesus sungguh-sungguh nyata. Yesus sungguh-sungguh berkuasa. Yesus sungguh-sungguh ada dan hadir bagi setiap kita. Bahkan hari itu tidak ada yang menumpangkan tangan atau yang berdoa. Saya mau berkata buat saudara yang ada di rumah sakit hari ini, yang kau sedang mengalami virus corona, mari percaya bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa dari setiap penyakit, dari setiap virus. Yesus sanggup untuk menyembuhkan saudara. Jangan menyerah, jangan putus asa. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saya adalah saksi di mana Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, dan Tuhan sanggup juga untuk menyembuhkan saudara. Saya percaya bahwa live streaming ini terjadi dengan maksud dan tujuan supaya Tuhan juga menjumpai saudara di sana. Tuhan menjumpai engkau di rumah-rumah sakit. Tuhan menjumpai engkau di tempat tidurmu. Tuhan menjumpai engkau pada saat saudara diisolasi. Mungkin ada keluarga saudara juga, ya saudara yang mendengar ini, melihat ini. Engkau teringat akan keluargamu yang sedang mengalami itu. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan.
Mari kita berdoa buat keluarga, buat saudara kita yang sedang ada di rumah sakit. Bahkan juga buat dokter dan buat para suster, mereka yang melayani. Kita berdoa buat mereka, mereka sudah memberi tenaga, mereka memberi segalanya. Dan kita percaya bahwa biar kuasa Tuhan bekerja. Kita percaya bahwa Indonesia akan diselamatkan dan juga bangsa-bangsa lain. Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa buat saudara kami yang mengalami virus corona. Tuhan, kami berdoa kuasa-Mu lebih besar dari segala virus. Kami berdoa bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkan, karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas setiap kami. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap dokter, berikan hikmat, beri kekuatan, juga para suster, beri kekuatan, beri hikmat pada mereka, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Yesus, biar kesembuhan terjadi. Bangkitkan setiap yang lemah, sembuhkan setiap yang sakit. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita naikkan pujian, kita nyembah Tuhan lagi. Karena waktu kita nyembah Tuhan, kita diberi kekuatan. Saya berdoa bahwa saudara yang ada di rumah, ketika kau tutup mata dan kau nyembah, mari kita nyembah Tuhan sama-sama. Tuhan juga hadir di tempat saudara. Tuhan juga hadir di rumah-rumah saudara. Sebab kuasanya tidak terbatas, saudara. Saya merasakan bahwa Tuhan hadir di rumah-rumah saudara. Tuhan ada di dekatmu. Bahkan firman-Nya berkata Dia ada di dalammu, saudaraku. Dari Pak William, Tuhan, yang sedang sakit, istri dari hamba-Mu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau sembuhkan sakitnya. Tuhan, sembuhkan sakitnya. Dan di dalam nama Yesus, firman-Mu berkata, Engkau menanggung penyakit kami, agar setiap yang sakit disembuhkan dan Kau berikan kesembuhan-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan.
setiap anak-anak-Mu. Hampiri lagi setiap kami. Hampiri Tuhan. Sentuh dengan kasih-Mu Tuhan. Sentuh dengan cinta-Mu. Kami berkata Tuhan, kami butuh Kau. Kami butuh Kau Tuhan. Mari nyanyi, mari nyembah Tuhan bersama-sama. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kau pegang setiap tangan kami Tuhan. Kau pegang setiap hidup kami. Kau pegang Tuhan. Biar masuk terus dalam rencana-Mu. Kami perlu Kau Tuhan pagi hari ini. Kami teriak, kami berkata Tuhan ini hidup kami. Tuhan ini kami Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan untuk mendekat kepada-Mu. Maka lebih lagi mengenal akan Engkau. Maka Tuhan berjalan kembali bersama-Mu. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban Tuhan. Kami butuhkan. Kami datang kepada-Mu. Dan kami mau berkata Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami jauh dari Engkau. Kami mau berkata Tuhan peluk kami. Bahkan saat ini mungkin beberapa saudara kami Tuhan
biar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau yang datang memeluk setiap anak-anak-Mu. Engkau yang datang dan memeluk setiap kami. Kau hampiri dengan kasih-Mu Tuhan. Kau hampiri dengan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, Semua telah berubah dan aku tahu Yesus nyaman, ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, senang hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, senang hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi sekali lagi Yesus jamah. Oh, Yesus jamah, jamahan-Mu Tuhan satu untuk menyembuhkan. Jamahan-Mu Tuhan mengangkat setiap penyakit. Jamahan-Mu Tuhan membangkitkan orang yang mati. Jamahan-Mu Tuhan memulihkan setiap kehidupan orang berdosa. Jamahan-Mu Tuhan memberi kami pengharapan yang baru, membangkitkan setiap anak-anak-Mu. Ku jadi baru. Yesus jamah, Jamahan-Mu Tuhan senang hidup memulihkan hati kami yang hancur. Jamahan-Mu Tuhan menyembuhkan setiap kami. Setiap luka-luka disembuhkan oleh Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan sanggup untuk memberikan kehidupan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu. Yesus jamah, Ku jadi baru. Yesus jamah, Mari rasakan jemaat Tuhan hidupku dimanapun kau berada. Dia datang dengan begitu lembut. Dia membiarkan dia memelukmu dengan kasih-Nya. Biarkan dia membaharui hidupmu. Biarkan dia mengangkat setiap sakitmu, setiap virus COVID-19.
Yesus berkata di kayu salib, biarkan aku yang menanggung setiap penyakitmu. Mari percaya pada firman-Nya, saudara. Sebab firman-Nya lebih berkuasa daripada semua informasi, semua perkataan orang, bahkan semua hasil lab. Oleh sebab itu Dia datang untuk mengangkat setiap penyakitmu. Dia mati untuk Dia memberi kehidupan, untuk Dia menyembuhkan setiap yang sakit. Engkau yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, saudara, yang saudara sepertinya penyakitmu semakin parah. Mungkin keluargamu berkata, apakah Tuhan terlambat? Saya mau berkata, Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Maria dan Marta pernah mengalami seorang saudaranya, yaitu Lazarus, mengalami sakit, saudara. Bahkan sakitnya parah karena akan mengakibatkan kematian buat Lazarus. Tapi Yesus mendengar kabar itu. Dan Yesus berkata, Lazarus sedang tidur. Lihat, saudara, apakah Yesus sedang berbohong? Tidak. Lihat, cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang kita. Pagi hari ini saya ingin membuat kita melihat, lihat firman-Nya lebih dari apapun. Lihat Yesus, fokus pada Yesus, maka kau akan menemukan kemenanganmu di sana. Seperti saya hari itu, dokter sudah katakan uang sudah habis. Uang papa saya, mama saya sudah habis. Saya punya 4 orang adik yang perlu disekolahkan. Hari itu keadaan ekonomi kami sungguh buruk. Kami gak punya uang. Bahkan uangnya sedikit pun habis, saudara. Mungkin sebagian saudara juga sedang mengalami COVID-19. Kau sudah mengalami kekurangan, tapi di tengah kekurangan makan mengalami penyakit. Saya bisa merasakan itu, saudara. Apa yang saudara rasakan? Rasanya ingin menyerah. Tapi saya mau berkata, ada satu nama, yaitu nama Yesus. Nama di atas segala nama yang sanggup untuk menyembuhkanmu, sanggup untuk memulihkan saudara, sanggup untuk menolong saudara. Saya bersyukur, saudara. Lewat apa yang saya alami, saya mengerti yang namanya kesembuhan. Saya mengalami namanya mujizat. Sejak itu saya mengalami mujizat Tuhan. Saya tidak pernah takut. Karena saya percaya anugerahnya lebih besar, kuasanya lebih besar. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Maafkan saya, saudara. Titik tolong tisu dan tas dulu. Maafkan saya, saudara. Dan saya bersyukur buat pagi hari ini. Saya sendiri diberkati oleh ibadah ini. Saya merasakan Tuhan hadir, saudara. Mari kita berdoa mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa, kami berdoa. Engkau datang dan menjamah setiap kami. Engkau datang dan memulihkan setiap kami. Dan kami berdoa, biar hadirat-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hati yang rindu, hati yang mencintai Engkau. Dan hamba berdoa, ruang dan waktu tidak memisahkan kami, tapi justru mempersatukan kami dengan live streaming ini. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa biar pewahyuan itu, dan biar kami semua bisa menangkap firman-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Buat saudara yang punya
pergumulan, saudara boleh tulis di bawah di sini di Facebook Anda, dan kita akan berdoa bersama-sama nantinya. Dan juga mungkin buat saudara yang butuh pelayanan dengan khusus, konseling dan yang lainnya, Anda bisa tulis nomor telepon saudara, dan tim doa, tim pastoral akan melayani saudara. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan bisa bekerja, tetap bisa melayani walaupun kita tidak bertemu satu dan yang lain. Tapi kita bisa mendoakan. Saya mendapati beberapa kali mendoakan beberapa banyak orang yang sakit dan mereka mengalami kesembuhan, padahal kita mendoakannya lewat telepon. Bahkan beberapa orang juga kita berbicara lewat telepon, dan kemudian ada beberapa perkataan Tuhan yang menguatkan mereka, dan benar keadaannya seperti itu, dan memulihkan, membangkitkan setiap orang. Oleh sebab itu, mari saudara, kalau saudara membutuhkan pelayanan, saudara boleh tulis di bawahnya. Nah, saya teringat akan firman Tuhan dan Yesaya 26 ayat 20. Yesaya 26 ayat 20. Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah kau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Saudara, ajaib ya, apa yang Yesaya tulis sepertinya sangat mirip dengan keadaan kita, persis. Tetapi kita bukan sedang mengalami amarah Tuhan. Iblis sedang mengirim penyakit. Tapi yang kita mesti lakukan, marilah kita masuk dalam kamar. Seperti sekarang ini kita nyembah Tuhan, kita beribadah. Saudara, tutuplah pintu kamarmu, masuk, bersembunyilah barang sesaat. Bersembunyilah di bawah kepak sayapnya, bersembunyilah di dalam hadiratnya, bersembunyilah di dalam firman-Nya, saudara. Dan saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Ada banyak orang yang mengalami masalah, bahkan bukannya penyakit, dampak daripada penyakit juga sedang dialami. Apa itu dampak dari penyakitnya? Yaitu krisis ekonomi. Ya, saya sebagai seorang gembala sidang, hamba Tuhan, dan juga, tapi saya juga seorang pengusaha. Oleh sebab itu saya juga tahu betapa hari-hari ini tidak mudah dan sulit. Mungkin ada banyak orang berkata pengusaha lebih baik daripada mungkin karyawan. Karyawan lebih sulit. Tidak, saudara. Semua mengalami kesulitan, tetapi mari kita bersama-sama memberikan pengharapan bagi setiap orang. Ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan, saudara, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami sakit? Yesaya 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini. Bila 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 15, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Saudara, kalau kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan, pergumulan, ayat 14 dikatakan, dan umatku namaku disebut merendahkan diri. Dalam keadaan sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri. Merendahkan diri. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Jangan lagi pernah sombong. Jangan pernah ngomong yang negatif. Jangan pernah lagi mempersalahkan yang ini atau yang itu, mempersalahkan yang lain. Tapi mari semua datang merendahkan diri. Saya menghimbau buat saudaraku, umat percaya, orang Kristen, jangan pernah mempersalahkan pemerintah. Pemerintah juga sedang berusaha, dan pemerintah sedang memberikan yang terbaik buat kita. Mari percaya dan mari mendoakan. Berhenti untuk saling mempersalahkan. Karena ketika kau saling mempersalahkan, kau tidak bisa merendahkan diri, saudara. Tapi ketika saudara merendahkan diri, saudara
bisa menerima keadaan itu. Dan saudara percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada setiap keadaan saudara. Amin. Mari datang merendahkan diri, berdoa. Berdoa saudara. Sesuatu belum terjadi sampai saudara berdoa. Sesuatu akan terjadi ketika Anda berdoa. Tuhan akan menunggu, mengulurkan tangannya, melakukan mujizatnya sampai engkau berdoa. Dan doa adalah pintu, adalah kunci. Mujizat, terobosan, pemulihan, kekuatan Tuhan terjadi. Ada banyak orang Kristen hari ini mengalami, tapi mereka panik, mereka sibuk dengan segala sesuatu. Tapi mereka lupa berdoa. Padahal berdoa adalah hal yang penting. Ketika pemerintah berkata saatnya buat kita lockdown, saatnya buat kita menjaga jarak, saatnya lebih buat kita di rumah, saudara, saatnya untuk kita berdoa. Saatnya untuk kita menanti-nantikan Tuhan. Saatnya untuk kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Saatnya untuk kita mencari wajah Tuhan. Dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bertobat saudara. Bertobat. Setiap orang, siapapun dia, pasti pernah mengalami kesalahan. Pasti pernah melakukan dosa. Dan mari saudara, ini waktunya untuk kita bertobat. Supaya pemulihan terjadi. Ini waktunya untuk bukan lagi saling mempersalahkan, saling memfitnah, saling ngomongin satu dengan yang lain. Marah, benci, saling menyusahkan satu dengan yang lain. Berhenti saudara. Saling berbicara negatif, berhenti saudara. Ini waktunya untuk kita masing-masing berlomba-lomba untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Wow, Dia bukan Tuhan yang menutup pintu ketika kau mengetuknya. Dia bukan Tuhan yang menutup telinga ketika kau teriak. Bahkan ketika kau hanya bicara di dalam hatimu. Dia Tuhan yang sanggup mendengar kerinduan yang ada dalam hatimu. Dan Dia Tuhan yang mengampuni dosa saudara. Dia mengampuni dosa mereka. Bukan hanya itu, Dia memulihkan negeri mereka. Wow, Indonesia dipulihkan. Indonesia dipulihkan. Semua ekonomi akan dipulihkan. Indonesia akan menjadi negara yang maju. Indonesia akan menjadi 4 besar di dunia. Anak-anak Tuhan memegang peranan penting. Saudara dan saya akan memegang peranan penting dalam perekonomian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang mata Tuhan terbuka dan telinganya mendengar setiap doa dari tempat ini. Sekarang Tuhan mendengar setiap doa kita. Saya berdoa bahwa ketika kau mengalami sakit, percayalah bahwa Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengar doamu. Kuat sekali di hati saya, di roh saya hari ini. Ada orang yang melihat tayangan engkau sedang mengalami terjangkit dengan virus corona. Saya mau berkata, Tuhan mendengar doamu. Tuhan menyembuhkan saudara. Tuhan menyembuhkan saudara di dalam nama Yesus. Ada yang berkata, Pak, saya bukan orang Kristen. Bisakah saya percaya? Bisakah saya percaya bahwa mujizat Tuhan bisa terjadi juga atas hidupku? Bagaimana caranya?
Firman Tuhan berkata, Filipi 2 ayat 9 dan 10. Filipi pasal yang kedua, ayat yang 9 dan 10. Mari kita baca Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, nama Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama. Bagaimana caranya supaya saya sembuh? Saudara panggil nama Yesus. Sesimpel itu. Sebab nama itu adalah nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama, dan itu nama milik semua orang, semua agama, semua suku, semua warna kulit, semua orang, semua bangsa, dimanapun saudara berada. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa bagi setiap kita. Nama yang mempersatukan kita, nama yang mengasihi kita. Anda boleh coba dan alami itu. Katakan, Yesus, sembuhkan saya. Aku percaya Yesus menyembuhkanku. Dan di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, sakit, virus COVID-19, penyakit corona diangkat dalam tubuhku. Di dalam nama Yesus. Ternyata semua penyakit punya nama. Termasuk penyakit corona. Ada virusnya namanya COVID-19. Karena dia punya nama. Karena penyakit punya nama. Penyakit apapun harus tunduk di bawah nama Yesus. Amin. Oleh sebab itu, ketika saudara berdoa, saudara bukan berarti harus menjadi kemudian orang Kristen, ganti KTP saudara jadi Kristen. Tidak. Tapi percaya itu di dalam hati. Dan ayat berikutnya dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan karena dia Tuhan yang mati buat saudara, dia Tuhan yang menyelamatkan, dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang sanggup buat menolong setiap saudara. Bahkan dia Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Wow. 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 Mari kita lihat di Bilangan 21 ayat 4 dan sampai dengan ayat ke-9. Ternyata bangsa Israel di padang gurun juga pernah mengalami, saudara, masa-masa mereka mengalami sakit. Dan sakitnya itu berbeda dengan yang dialami, yaitu mereka mengalami sakit yang diakibatkan oleh karena dipatok ular di padang gurun. Mari kita baca di ayat yang mulai dari ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat, Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, perikopnya ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau, lalu mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ayat yang ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan mematuk mereka sehingga banyak,
dari orang Israel yang mati. Saudara, karena mereka bersungut-sungut, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, ular tedung itu tiba-tiba ada di tengah mereka. Dan Tuhan menyuruh ular tedung itu mematuk mereka. Pertanyaannya seperti ini, saudara. Sejak kapan ular tedung itu ada? Saya mau berkata, saudara, ular tedung itu sudah ada sebenarnya. Tetapi mereka tidak kena kepada ular tedung itu. Karena apa? Karena ada perlindungan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Kenapa? Karena mereka tetap percaya kepada Tuhan. Saya tiba-tiba teringat begini, saudara. Zaman ini teknologi begitu maju. Manusia dengan uangnya, dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan kepandaian, dengan teknologi yang begitu maju. Kemudian yang berbahaya seperti ini, orang-orang seringkali merasa tidak butuh Tuhan, ataukah ingin menyamai Tuhan. Bahkan beberapa orang berkata bahwa kehidupan manusia itu bisa tidak mati. Jadi sekalipun tubuh fisiknya mati, dia bisa dilanjutkan lagi. Dia tuh dengan pakai robot dan yang lainnya. Ketika saya mendengar itu, saya berkata, Tuhan adalah Tuhan tetap yang tidak bisa disamakan dengan siapapun. Mungkin bagi beberapa orang yang pandai berkata, enggak, dengan uang kita nggak butuh Tuhan. Salah, saudara. Tuhan adalah tetap Tuhan yang menciptakan saudara. Dia tetap Tuhan yang lebih berkuasa dari siapapun. Oleh sebab itu jangan pernah kita menganggap ketika kita punya dan kita menjadi sombong, saudara. Kalau saudara punya jabatan, jangan menjadi sombong. Saudara punya uang, jangan menjadi sombong. Saudara punya kekayaan, saudara punya pengaruh, saudara punya pelayanan yang besar, jemaat yang banyak, jangan menjadi sombong. Tetapi tetaplah harus berkata, aku ini tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Aku ini bisa ada karena Tuhan. Tetaplah bergantung dengan Tuhan. Tetaplah bersandar dan percaya pada Tuhan. Tetaplah minta tuntunannya dalam hidup saudara. Dengan itu, saudara di dalam cover Tuhan. Tapi hari itu, mereka protes, mereka bersungut-sungut, mereka marah. Saudara, yang terjadi adalah ular tedung itu muncul. Dan orang kemudian dipatok ular. Sehingga mereka yang dipatok itu sakit dan juga kemudian mati. Siapa itu mereka? Mereka yang bersungut-sungut ada di atas, saudara. Mereka yang protes, marah dengan Tuhan. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Wow. Tapi ada solusinya, saudara. Bagaimana solusinya, Pak? Di ayat yang ke-7 dikatakan begini, saudara. Di ayat yang ke-7, dikatakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sekali lagi, pertobatan membawa pemulihan. Ketika saudara datang, akui kesalahanmu, akui dosa kita. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Bangsa ini bahkan bangsa-bangsa, kita perlu semua berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Ampuni karena aku sudah melawan engkau. Ampuni karena aku sudah berdosa, Tuhan. Ampuni karena aku sudah jauh darimu, Tuhan. Dan dikatakan berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, saudara, waktu kita berdoa, Tuhan akan berfirman.
Waktu kita berdoa, Tuhan akan bicara. Apa perkataan Tuhan? Dikatakan ayat yang ke-8, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpangut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tedung ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipatut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, mereka dipatuk ular tedung. Tapi cara penyembuhannya adalah Musa berkata, buatlah yang pertama sebuah tiang. Sebuah tiang. Dan yang kemudian dikatakan, buatlah ular tembaga. Taruh di atas. Dan setiap orang yang melihat ular tembaga itu, mereka berkata, dia tetap hidup. Mereka bukan mati, tapi tetap hidup. Wow. Di sekeliling mereka ada ular tedung yang siap mematok. Bahkan beberapa orang sudah dipatok oleh ular itu. Tetapi buat orang yang dipatok dan buat orang yang lain, kalau mereka mau hidup, mereka harus melihat ular tedung, ular tembaga. Mereka bukan lagi melihat ke bawah ular tedung, tapi mereka lihat ke atas ular tembaga. Jangan lagi lihat terus masalahmu. Jangan lagi lihat terus ke bawah penyakit saudara. Jangan lihat terus ke krisis yang saudara alami. Jangan lihat terus ke bawah. Tapi mari lihat ke atas. Lihat Tuhan. Lihat ular tembaga. Kenapa ular tembaga? Karena itu adalah bayang-bayang dari Yesus. Saudara, di kayu salib, Yesus yang adalah manusia tidak berdosa, tapi dijadikan dosa. Oleh karena di kayu salib firman Tuhan berkata, setiap orang yang berdosa disalibkan. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Oleh karena dia menanggung setiap dosa kita. Mari percaya saudara, hari ini Tuhan menyembuhkan saudara. Tapi dia bukan hanya menyembuhkan, dia memberi saudara kehidupan. Ia tidak mati. Saudara tidak mati. Tapi saudara hidup. Keluargamu tidak mati. Ekonomimu tidak mati. Bisnismu tidak mati. Tapi hidup. Dan inilah waktunya. Lihat Yesus di kayu salib. Fokus pada Yesus. Fokus pada firman-Nya. Saya tutup dengan kesaksian saya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2000, saya mengalami krisis keuangan. Kami jual semuanya. Kita punya 7 rumah, ada 9 mobil, semua dijual. Dan kami nggak punya, bahkan motor pun nggak punya lagi. Hari itu rasanya sulit. Saudara mungkin sulit untuk membayangkan, karena kalau saudara pernah punya segalanya, saudara pernah di atas dan kemudian saudara turun ke bawah, rasanya sulit saudara, tidak mudah gitu. Tetapi saya ingin membagi ini, bagaimana caranya. Yang pertama adalah kemudian saya menerima keadaan saudara. Saya menerima keadaan di mana saya nggak punya motor, nggak punya mobil, saya nggak punya rumah lagi. Bahkan hari itu kami nggak punya pekerjaan, saudara, karena bisnis sedang down. Kami nggak tahu harus buat apa, dan keadaan yang seperti itu tidak mudah buat saya. Tapi ketika saya menerima keadaan itu, ini yang terjadi. Saya bisa menjadi orang yang seperti keadaan yang kami alami.
Maksud saya begini, saudara. Kadang-kadang ketika saudara mengalami nggak punya, dan dulu pernah punya, kadang-kadang seperti ini, kita ini masih berpikir seperti kita punya. Dan itu yang membuat orang stres. Contoh, mungkin saya nggak mau keluar kalau saya nggak pakai mobil. Atau minimal naik motor. Tapi hari itu Tuhan mendidik saya tetap bisa melayani, bahkan jalan kaki. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, bolak-balik saudara. Jalan kaki, kita harus kadang-kadang jalan 2 jam, jalan 3 jam. Baru nyampe di tempatnya, jalan 4 jam paling lama. Bawa pulangnya lagi seperti itu. Kadang-kadang ada yang antar, kadang-kadang enggak. Tapi di kala keadaan seperti itu, keadaan itulah di mana saudara kita harus menjadi orang yang berdamai dengan keadaan, menerima keadaan. Nah, ada banyak orang yang sulit untuk menerima keadaannya, saudara. Ketika dia mengalami kesulitan, dia berontak, dia marah dengan Tuhan, dia mempersalahkan Tuhan. Oleh sebab itu dia tidak bisa mengalami terobosan. Dia tidak bisa berdoa, dia bisa merendahkan diri. Tapi Tuhan mengajar saya hari itu menerima, saudara. Kadang-kadang kami makan, ya kalau sekarang ini kan semua orang lockdown, masing-masing menjaga jarak dengan dirinya. Saya hari itu betul-betul orang yang menjaga jarak dengan saya. Kenapa? Gak punya uang, saudara. Kenapa? Orang yang utangnya banyak. Dan ketika saya mengalami itu, orang-orang berkata, "Gak cocok untuk berteman dengan saya." Teman-teman saya yang lama meninggalkan saya. Tapi ada satu yang tidak meninggalkan saya, yaitu Yesus dan saudara di dalam gereja, dan saudara seiman. Dan hari itu saya pergi melayani. Saya beri sebuah contoh, saudara ya. Kami itu kalau habis melayani kan biasa dulu makan di restoran. Tapi hari itu yang saya kumpulin apa, saudara? Saya beli minyak, ambil ubi goreng, bukan beli ubi goreng. Karena kalau beli ubi goreng mahal, orangnya banyak juga. Jadi kami ambil ubi tetangga, kami masak ubi itu, kami goreng, beli minyaknya 1 kilo. Kami tetap bisa melayani. Kami tetap bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya mengimbau saudara, ketika mengalami ini ada banyak orang ketakutan karena dampak dari corona, yaitu apa? Resesi, krisis keuangan, krisis ekonomi melanda dunia. Kalau saudara takut, saudara nggak bisa lihat peluang. Kalau saudara takut, saudara tidak bisa beradaptasi. Karena ketakutan itu menolak untuk kita beradaptasi, untuk kita bisa melihat peluang. Tapi yang terjadi adalah saudara harus tahu bahwa ada rencana Tuhan di balik ini. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, membangkitkan saudara. Hari itu saya terus melayani, jadi berkat bagi banyak orang. Kadang-kadang di rumah kami makan sangat sederhana, Indomie saya bagi 2 dengan bugem. Saudara, saya mah udah, saya biasa makan yang sederhana. Tapi saya sangat kesian dengan istri dan anakku. Mereka makan yang sederhana, makan Indomie, saudara. Bahkan tidak jarang kami mengambil puasa. Dan kami terus berpuasa, hanya makan sehari sekali. Dan kalau saya teringat hal itu, saya sungguh bersyukur Tuhan memberikan saya istri bugem yang setia ketika saya sulit, yang setia ketika saya mengalami kesusahan, yang setia di dalam segala keadaan. Saya mendorong buat ibu-ibu,
Waktunya untuk kau memberi kekuatan buat suamimu. Mungkin suamimu tidak membawa pulang uang seperti biasanya. Bahkan mungkin ada yang mengalami PHK. Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, tapi ini waktunya untuk saudara saling mendoakan, saling menguatkan. Saya ingat sekali bukan berkata, badai pasti berlalu, keadaan pasti bisa pulih. Saya ingat sekali bukan berkata, ini tidak akan lama kok, percayalah. Dan dia berkata, yang paling bahagia adalah kita bisa bersatu kembali. Dulu Papa begitu sibuk, tidak ada waktu untuk di rumah. Hari ini saya bersyukur saya melihat engkau setiap hari di sampingku. Saya hanya bisa nangis, saudara. Saya sampai harus kehilangan semuanya, baru saya harus mengerti arti keluarga. Betapa pentingnya keluarga buat saya. Itu terjadi tahun 2000, saudara, jauh sebelum saya menjadi gembala sidang. Saya masih menjadi pengusaha, saudara. Waktu hari-hari kami alami, kami terus saling menguatkan. Sepertinya mana yang Tuhan kirim itu hanya cukup untuk sehari. Besok kita nggak tahu apakah ada turun mana nggak. Tapi janji Tuhan besok ada turun mana. Di tangan kami mananya nggak bisa dimakan untuk sampai besok. Di tangan kami nggak ada lagi untuk yang besok. Itu yang kami alami. Tapi itu yang membuat kami bergantung kepada Tuhan, belajar bergantung setiap hari. Karena kalau kami nggak bergantung setiap hari, kami nggak tahu besok makan apa. Mari saudara, dalam keadaan seperti itu bukan saling menyalahkan, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan mengajari kita untuk bagaimana berhidup bergantung dengan Tuhan. Hidup berharap dengan Tuhan. Berarti untuk menyalahkan keadaan, berarti untuk menyalahkan pemerintah, berarti untuk menyalahkan perusahaan, berarti untuk menyalahkan siapapun. Tapi mari bergantung kepada Tuhan. Setiap hari maka kau akan melihat pemeliharaan Tuhan ajaib dalam hidupku. Burung di udara dia pelihara, bunga di bakung dia dandani. Apalagi saudara dan saya anak manusia. Dia sanggup untuk menolongmu dan menolongku. Perusahaan saudara, Tuhan sanggup untuk menolong Anda. Yang terjadi saudara, dalam 2 tahun berikutnya, Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Kami mulai bisa bekerja. Ada yang membeli barang yang sebenarnya barang buangan, sudah nggak bisa lagi. Tapi orang itu sangat-sangat membutuhkan, dan kebetulan pas. Dan mulai dari yang sedikit itu kami memulai. Bahkan Tuhan mengirim buyer. Ajaib saudara apa yang Tuhan buat. Nantikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nikmati, mengerti, dan cari tahu apa rencana Tuhan. Ini waktu pemulihan buat keluarga. Ini waktu pemulihan atas segala sesuatu. Ini waktunya untuk saudara menikmati kebersamaan dengan keluarga saudara. Ini bukan waktunya untuk boros-boros. Ini waktunya bukan untuk foya-foya. Ini bukan waktunya untuk itu. Tetapi sukacita saudara bukan didasarkan pada uang lagi. Sukacita saudara bukan lagi kebahagiaan saudara, bukan didasarkan pada materi, pada makanan yang enak, pada situasi yang nyaman. Tapi sukacita saudara dari dalam hati saudara, mengalir sukacita yang dari Tuhan. Dan saya berdoa saudara mengalami itu di dalam hidupmu. Saya berdoa saudara mengalami terobosan, saudara mengalami ini. Dan seperti kata firman tadi, lihat yang di atas kayu salib, pandang Yesus, fokus pada Yesus, fokus pada janjinya, dan kau akan mengalami terobosan yang besar. Saya minta untuk Titi angkat satu pujian dan kita akan berdoa. Saudara boleh menulis doa saudara, apa yang saudara ingin kita doakan. Saudara baik di WA dan maupun di CP,
Saudara boleh tulis doa saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan percayalah keluarga saudara dan kita semua bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menangkapku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menangkapmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Mari kita berdoa. Ibu Tuhan, ingatkan saya buat seorang saudara kami, yaitu Pak Freddy yang ada di Makassar. Beberapa waktu yang lalu pergi berobat ke luar negeri dan hari ini sudah kembali bersama kita. Mari berdoa buat saudara kita Pak Freddy. Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Sebab Tuhan punya rencana yang besar buat hidupnya. Tuhan sanggup untuk memulihkan dia. Karena Tuhan sanggup untuk memakai. Bapak, kami berdoa buat Pak Freddy, Tuhan. Sembuhkan hamba-Mu, Tuhan. Sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu dan di dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan sakitnya. Pakai dia lebih lagi. Pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, bangkitkan, sempurnakan Tuhan. Dan Tuhan pakai hidupnya. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan semua anak-anaknya, istri, semua usaha pekerjaan Tuhan Kau urapi dan berkati. Kami berdoa buat Bella, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan sembuhkan Bella anakmu. Engkau mengirim dia di Makassar dari Jakarta karena Kau punya rencana atas hidupnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan sakitnya. Tidak ada penyakit apapun juga, tidak ada virus apapun juga yang bisa menghina dia. Dan Tuhan sembuhkan dia. Tuhan pakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dimanapun saudara kami sedang berada, kuasa Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Mari taruh di tempat yang sakit. Kalau saudara sakit di atas kepalamu, taruh sakit di kepala saudara. Buat saudara yang sakit corona, virus, saudara taruh di paru-paru saudara, tangan saudara. Saudara sakit jantung, saudara taruh di tempat jantungmu. Dan kita bersepakat bersama-sama berdoa. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan saya hari yang lalu, Tuhan menyembuhkan saya dari sakit saudara, virus di umur 17 tahun, tanpa tumpangan tangan orang. Tuhan sendiri datang, rasanya mustahil. Kalau bukan saya sendiri mengalami, rasanya nggak mungkin. Saya juga tidak percaya. Tapi saya mau berkata, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Mari percaya bahwa kuasanya sanggup untuk menyembuhkan saudara. Dan di dalam nama Yesus, waktu saudara menumpangkan tangan di tempat yang sakit, Tuhan mengalirkan kuasa lewat tangan saudara. Dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit, setiap virus keluar dari tubuhmu. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Setiap sakit leukemia, setiap sakit jantung, Tuhan sembuhkan. Tuhan, setiap sakit ginjal,
Di dalam nama Yesus, setiap sakit kanker Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan menyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat partisipasi semua saudara kami yang lain. Tuhan, Kau membalas apa yang mereka lakukan. Buat semua saudara yang terkonek dengan live streaming, Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati mereka. Kami percaya ibadah ini besar manfaat. Kau memberkati mereka Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, berkati juga Titi Tuhan yang sudah melayani. Anak muda ini Tuhan Kau pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Biar roh Tuhan selalu ada atas hidupnya. Cinta akan Tuhan selalu mengalir atas hidupnya. Dan orang-orang mengenal dia sebagai anak muda yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan cinta-Mu Tuhan dialirkan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Katakan thank you Lord. Thank you Lord. I just want to thank you. I just want to thank you Lord. Mari naikkan ucapan syukur saudara. Katakan thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. I just want to thank you. I just want to thank you Lord. Sekali lagi katakan thank you Lord. Lord, thank you Lord. Thank you Lord. I just want to thank you. I just want to thank you Lord. Sekali lagi, thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat apa yang kami alami. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Mendatangkan kemuliaan. Terima kasih buat ibadah ini. Terima kasih buat semua saudaraku. Terima kasih buat semua kita yang sudah mengambil bagian. Terima kasih buat tim multimedia. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengurapan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Titi, beri salam kepada semua orang. Shalom. Nah, di luar sana tetap semangat, terus kuat, terus berjuang, jangan pernah menyerah. Tetaplah menjadi anak muda yang menjadi dampak buat semua orang. Terus jaga kesehatan, jangan keluar kemana-mana, stay di rumah dan tetap berdoa, baca firman, terus kuat dalam Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara, dan kita akhiri. Saya tetap ada di hati saudara, dan saudara ada tetap di hati saya, dan kita akan terus bertemu di dalam doa. Dan Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati gereja Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. God bless. Sampai ketemu minggu depan jam 9.30. Tuhan Yesus memberkati.